Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita mulai ya perkuliahan kali ini. Eh, Bisa saya share ya, tadi eh, ada di mahasiswa cara mengenai strategi perusahaan itu kan eh, sebenarnya leveling Anda itu kalau menurut saya S1 itu kan lebih pada pencapaian 144 SKS, kuliah dengan 144 SKS, terus kemudian sekitar 65 mata kuliah gitu ya. Maka sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa saudara itu expert gitu ya. Tidak bisa dikatakan bahwa saudara itu expert. Nah, ketika eh, beberapa mata kuliah pilihan itu salah satunya adalah strategi korporasi, terus kemudian rekayasa finansial, terus kemudian pengambilan keputusan itu menjadi salah satu pilihan. Karena kalau di S2 itu, anggap saja Anda kuliah di S2 terus campur dengan ada yang manajer perusahaan, ada yang supervisor, maka tidak semuanya mau gitu ya kuliah mengambil pengendalian kualitas itu nggak semuanya mau karena mereka yang sudah manajer nggak mau melaksanakan pelaku pengendali kualitas itu nggak mau, dia lebih akan memilih mata kuliah yang berkaitan dengan strategi. Nah, di dalam strategi korporasi ini kita akan mengenal sedikit beberapa strategi walaupun tidak sampai expert gitu ya. uh, itu sebenarnya yang kepingin kita sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa pentingnya strategi ini tujuannya adalah paling tidak mengembangkan kepada diri saudara ke depan itu Anda di, dipersiapkan untuk menjadi para pemimpin di organisasi baik itu di lembaga kalian maupun di perusahaan. Ini nampak ya? Baik, berikutnya adalah tentang kita bicara strategi pertama berkaitan dengan aspek teknologi. Nah, teknologi fabrikasi. Kalau era kita di antara kita sudah berpikir bahwa di fabrikasi itu kan selalu berpikir produksi yang besar, tempat yang luas, pergudangan yang sangat besar, karyawan yang dengan jumlah yang sangat besar. Itu pemikirannya kalau tidak Michael Hartono atau pemilik gudang garam atau pemilik jarum tidak bisa mendirikan sebuah usaha karena fabrikasi besar membutuhkan ribuan karyawan, membutuhkan tempat yang luas, membutuhkan pergudangan. Nah, di era industri 4.0 sudah tidak berlaku lagi kita akan menuju pada teknologi informasi. Bagaimana sekarang menciptakan perusahaan, Anda punya PT gitu ya. Bayangkan seperti Raffi Ahmad itu kalau asetnya hampir sama dengan orang yang punya pabrik besar ya, aset kekayaannya. Apakah Raffi Ahmad menyediakan tempat pabrik yang sangat besar? Enggak. Semuanya pada teknologi strategi, pada teknologi informasi. Anggap saja Gojek itu kalau memang beneran menjadi sebuah industri, maka dia akan mengalahkan Bluebird gitu ya. Karena apa? Butuh gudang sepeda motor, butuh gudang mobil, butuh gudang ya kayak Grab. Tapi kan strateginya tidak seperti itu. Berapa karyawan yang proses rekrutmen karyawannya seperti apa, sudah tidak lagi mendatangkan orang untuk wawancara dan sebagainya. Kita sekarang pada bisnis teknologi informasi. Gojek itu aset kekayaannya hampir-hampir sama dengan yang punya pabrikan gitu ya, punya pabrikan. Tetapi dia tidak perlu gudang, dia tidak perlu istilahnya bagian psikologi untuk menerima karyawan dan lain sebagainya. Sekarang pada teknologi informasi, dia anggap saja untuk PT Gudang Garam. Gudang Garam itu punya apa saja? Punya pabrik, punya karyawan, punya PT Surya Pamenang yang berkaitan dengan proses pengangkutan dari pabrik ke pabrik. Apakah sekarang Shopee itu
apakah tidak mirip dengan gudang garam? Punya angkutan, punya kendaraan, punya gudang. Tetapi asetnya Shopee di mana pabriknya? Tidak diketahui ya, tidak diketahui. Nah, seperti itu yang sedang kita menggunakan Excel itu software ya, alat biasa. Berarti aktivitasnya ini lapangan kerja kayak gitu. Terus kemudian apa ada apa delaynya